Assalamualaikum, masih bersama channelku Taufikun Makmur, yang akan menemani sahabat semua dalam mengungkap sejarah situs dan makam keramat. Kali ini saya akan menceritakan sejarah Syekh Maulana Syamsuddin Pemalang. Sebelum lebih lanjut jangan lupa subscribe, like dan komen, biar tidak ketinggalan video terbaruku. Syekh Maulana Syamsuddin memiliki nama lengkap Sayyid Hasan Syamsuddin bin Awad Al-Alawi. Beliau dilahirkan pada sekitar tahun 1700 Masehi atau 1100 Hijriah, dari keluarga santri, pejuang, dan negarawan. Jika ditilik dari tahunnya, beliau sezaman dengan Paku Alam I Pangeran Haryanatakusuma, tahun 1764 sampai tahun 1829 Masehi, juga sezaman dengan Paku Alam II Raden Tumenggung Natadiningrat, 1786 Masehi, sezaman DGN Sri Sultan Hamengkubuwono I, tahun 1717 sampai tahun 1792 Masehi. Juga sezaman dengan Mbah Nur Kalam Kauman Pemalang, yaitu di penghujung pemerintahan Kerajaan Islam Mataram, sebuah kerajaan di Tanah Jawa yang berdiri abad ke-17 yang dipimpin oleh dinasti keturunan Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pamanahan. Seperti para ulama dan tokoh yang hidup pada masa itu, Syekh Maulana Syamsuddin juga memiliki beberapa gelar nama, di mana gelar nama tersebut menjadi sebuah isyarat, yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok manusia mulia dan agung. Di antara gelar nama yang disematkan ke beliau adalah Syarifuddin, Hasanuddin dan Syamsuddin. Di samping itu gelar-gelar tersebut juga memberikan isyarat bahwa beliau adalah sosok ulama yang memiliki wawasan keilmuan agama yang sangat dalam dan luas, mencakup berbagai bidang ilmu baik itu tafsir, hadis, fikih maupun tasawuf, sehingga dengan keluasan ilmunya itu bagai mentari agama yang menyinari dunia. Syamsuddin. Tak cukup itu saja, keluasan ilmu agama yang dimilikinya itu terus diamalkan dalam tutur kata, perbuatan, dan tingkah lakunya. Seluruhnya mengkristal pada diri dan jiwanya, sehingga membuatnya sangat indah dipandang dan sejuk serta mempesona, mencerminkan kemuliaan dan keindahan agama Islam seperti gelar nama yang disandangnya itu. Gelar lain yang disematkan kepada beliau adalah Jogo Segoro, yang berarti penjaga lautan. Gelar tersebut mengisyaratkan bahwa Syekh Maulana Syamsuddin adalah sosok ulama yang tidak hanya mumpuni dalam bidang agama semata, akan tetapi beliau adalah sosok pejuang yang memiliki keahlian dalam strategi perang dan kelautan, sebagai benteng keamanan dan pertahanan rakyat di laut yang beliau gunakan untuk melawan penjajah. Sementara gelar Mbah Keramat atau dalam bahasa Arab Sohibul Karomah, mengisyaratkan bahwa beliau juga seorang ulama pilihan yang suci, arif billah, taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Silsilah beliau, Sayyid Hasan Syamsuddin bin Sayyid Awad bin Sayyid Hasan bin Al-Imam Idrus bin Al-Imam Muhammad bin Al-Imam Hasan bin Al-Imam Yahya Ba'alwi bin Al-Imam Hasan Al-Ahmar bin Al-Imam Ali Al-Anas bin Al-Imam Alwi Anasik bin Al-Imam Muhammad Mauladaweleh bin Al-Imam Ali Mauladarrak bin Al-Imam Alwi Al-Goyur bin Al-Imam Muhammad Al-Faqih Mukodam hingga bersambung sampai ke Sayyidah Fatimah binti Rasulullah dan Sayyidina Ali bin Abi Tholib. Syekh Maulana Syamsuddin memiliki seorang putra bernama seperti ayah beliau, yaitu Sayyid Awad bin Syekh Hasan Maulana Syamsuddin. Sayyid Awad bin Syekh Maulana Syamsuddin mempunyai putra bernama Sayyid Husain Al-Alawi atau kakek dari Raden Soleh Syarif Bustaman, pelukis terkenal Indonesia yang lahir tahun-tahun 1807 sampai tahun 1880 Masehi. Jadi Syekh Maulana Syamsuddin adalah kakek buyut dari Raden Soleh Syarif Bustaman. Jika dilihat dari silsilah keturunan, Syekh Maulana Syamsuddin masih mempunyai garis keturunan dari ulama dunia, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdadi, Irak. Jika diurutkan secara silsilah, maka akan nyambung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu terhubung dengan Rasulullah, lewat jalur Fatimah dan Ali bin Abi Tholib. Syekh Maulana Syamsuddin wafat saat diutus oleh Syekh Maulana Maghribi untuk mengirimkan surat untuk Sunan Gunung Jati Cirebon. Namun saat di perjalanan, beliau dibunuh oleh sekelompok perampok yang mengira dirinya adalah saudagar. Suatu hari ia diperintah oleh Syekh Maulana Maghribi untuk menyampaikan surat kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dia berangkat seorang diri dengan membawa bungkusan di pundaknya yang berisi kitab Al-Quran dan surat tersebut. Perjalanan panjang dilewatinya dengan berjalan kaki menyusuri pesisir pantai utara Jawa.
Perjalanannya dari arah timur ternyata sudah diikuti oleh segerombolan orang dari balik semak. Melihat penampilan Syekh Syamsuddin yang rapi, bersih, dan membawa bungkusan, serta wajahnya yang asing, mereka mengira beliau adalah seorang saudagar. Akhirnya gerombolan tersebut menyerang beliau sewaktu beliau sedang beristirahat untuk salat di bawah pohon rindang. Perampok yang berjumlah 5 orang tersebut merasa kecewa karena tidak berhasil mendapatkan barang berharga apapun, sehingga jenazah Syekh Syamsuddin ditinggalkan begitu saja di tepi pantai. 3 hari 3 malam sejak meninggalnya Solehuddin atau Syekh Syamsuddin, terjadi keganjilan pada sebuah kapal dagang dari Madura yang tengah berlayar ke Batavia. Walaupun anginnya berhembus ke arah barat, namun kapal justru bergerak ke selatan, mendekati bibir pantai. Bersamaan dengan itu, nahkoda kapal melihat sebuah cahaya terang memancar dari pantai. Oleh karenanya nahkoda memutuskan untuk berlabuh terlebih dahulu. Nahkoda dan anak buahnya amat terkejut ketika mendapati bahwa sumber cahaya itu berasal dari jenazah. Setelah memakamkan jenazah Solehuddin, Syekh Syamsuddin, kapal niaga tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Batavia. Anehnya mereka sampai Batavia hanya dalam waktu 1 jam. Keganjilan selanjutnya yakni hasil dagangan mereka yang untung hingga 700 kali lipat. Dalam perenungan, nahkoda akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke Tanjung Sari dengan membawa material bangunan. Hal itu dimaksudkan untuk memperbaiki makam agar tidak hilang. Namun sesampainya di makam, mereka merasa kesulitan untuk memperoleh air tawar yang akan digunakan untuk mengolah material bangunan, sementara jarak makam hanya 3 meter dari air laut. Begitu sejarah Syekh Maulana Syamsuddin Pemalang yang saya ketahui. Bila ada kesalahan dalam penyampaian mohon maaf.